Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyati ahlil jannah, tahiyati mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah karuniakan kita kesempatan untuk bermajelis ilmu di Departemen Fisika, Fakultas MIPA UGM. Insya Allah kita akan membahas tentang lanjutan dari surat Al-Mulk, persisnya di ayat yang ke-12 insya Allah. Nanti jika cukup akan kita lanjutkan di ayat 13 dan 14. Semoga kalau membawa Al-Quran atau di gadgetnya ada Quran boleh sambil dibuka. Belum muncul ya. Sambil menunggu layarnya terhubung. Silakan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah hari ini kita akan membahas satu ayat yang akan menghubungkan kita dengan beliau, karena satu-satunya tempat yang kita nanti bisa berjumpa dengan beliau hanya di surga. Walaupun nanti akan ada orang-orang tertentu ketika sudah sampai di akhirat itu bisa melihat Nabi tapi tidak diakui sebagai umatnya. Itu rasanya pripun kira-kira? Kita seperti melihat orang tua kita, tapi ketika kita mendekat ke beliau, beliau memalingkan muka dan tidak mau mengakui kita sebagai anaknya. Itu rasanya pripun, Bu? Ya, sangat sakit sekali. Bahkan rasa sakitnya akan melebihi dibandingkan ketika kita tidak diakui anak oleh orang tua kita. Ya, kasusnya apa? Tidak diakui sebagai umat. Ya. Kenapa? Nah, ada hal-hal tertentu yang sampai nanti pada akhirnya membuat seseorang yang ketika di dunia identitasnya muslim begitu ya, tapi secara perilaku ternyata tidak diakui keislamannya, bahkan tidak diakui sebagai umatnya Nabi. Ya, itu nanti di perjalanan menuju surga, seseorang sudah bisa bertemu dengan Nabi, tapi posisinya begitu nggih. Ada yang tidak diakui umatnya, ada yang Nabi tidak boleh berinteraksi dengan mereka, ya, ada yang kemudian justru ketika bertemu Nabi mereka disayang sekali oleh Rasulullah, dapat syafaatnya, gitu ya. Kondisinya sangat bermacam-macam. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita bisa sedikit menjelajah gitu ya, atau lebih tepatnya mengintip ya, mengintip kehidupan akhirat yang ujungnya adalah surga gitu ya, yang hari ini insya Allah akan kita bahas dalam rangkaian ayat ke-12. Termasuk salah satu adegan di surga itu kita ngobrol terus minumannya datang sendiri, Bu. Nah, apakah ini adegan di surga? Gitu. Cuman kalau di surga yang datang sesuai yang kita batin. Jenengan kira-kira batin apa kalau minuman, Bu? Ah, kopi. Nah, apalagi? Es jeruk. Apalagi? Wah, apa ya kalau di surga saya mau minta apa ya? Nah, daftar menunya enggak gitu ya. Karena di surga itu ada 3 adegan cara memberikan minum. Adegan pertama, para penghuni surga itu mengambil sendiri. Ini seperti kita sedang datang kondangan, terus ada prasmanan, gitu ya. Terus kita dipersilahkan untuk mengambil sendiri. Ini adegan pertama. Skenario kedua adalah diambilkan oleh pelayan. Jadi pelayan surga itu muter gitu ya, selalu mendatangi para penghuni surga dan menyuguhkan apa-apa yang disukai para penghuni surga. Kita lagi berbincang seperti ini gitu ya. Oh ya, di surga itu kita bisa berjumpa kembali dengan orang-orang yang kita cintai, bahkan dengan teman lama yang sudah lama sekali kita tidak ketemu dengannya. Ya, ada nggak panjenengan rindu dengan seseorang tapi beliau sudah meninggal duluan? Ada? Nah, bahkan seseorang bisa bertemu dengan orang tersebut. Ya, misalkan kita sedang ngobrol begitu ya. Nah, terus nanti pelayan surga itu akan datang
gitu ya, sambil mengedarkan makanan atau mengedarkan minuman gitu ya, sehingga saya perlu menyalakan mic tidak ya atau tidak? Oke, saya matikan kembali ya. Nah, yang kedua adalah nanti pelayan surga akan datang. Ini minumannya, ini makanannya sesuai pesanan. Pesanannya tidak perlu menulis di kertas gitu ya, terus menunggu, terus kemudian ke kasir ngeluarin duit QRIS gitu ya. Nanya bisa pakai kartu debit atau kredit enggak gitu ya. Cukup batin saja makanannya datang. Oke. Termasuk makanan yang saat di dunia kita dianjurkan tidak banyak memakannya. Ada yang suka mie instan, Bu? Enggak. Itu enggak sehat Ustazah di sini, Bu. Saya kena diabetes Ustazah, nggak boleh banyak minum, nggak boleh banyak makan gula gitu ya, karena sudah cuci darah dan sebagainya. Oke. Nanti di akhirat jenengan sepuasnya. Minta istana yang terbuat dari mie instan pun boleh. Emang nggak akan ada keburukan mie instannya surga sama dunia beda. Gitu ya. Kami kalau sama anak-anak termasuk ya delay gratification, cara untuk menunda kesenangan pada anak-anak, kita bayangkan ya, kita ajak mereka untuk mengimajinasikan surga itu semuanya dimudahkan. Untuk siapa? Untuk yang saat di dunianya mau menahan. Menahan apa? Hal-hal yang itu tidak boleh oleh syariat. Dia menahannya padahal dia pengen, justru nanti di surga itu sangat mudah dikabulkan. Makanya kalau ada anak-anak begitu ya, rewel sekali minta es, minta permen, atau minta hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik untuk anak-anak, kita bilang, tahan dulu, nanti kamu boleh menikmatinya di surga. Oh ya, boleh minta dua, bukan cuma dua. Bahkan kamu punya tenda, punya istana yang terbuat dari apa yang kamu suka. Dari permen bisa? Bisa. Dari es krim bisa? Bisa. Gitu ya. Nah kalau kita orang dewasa sulit menahan makan atau minum suatu hal yang kita tidak boleh, bayangkan seperti anak kecilnya. Ya Allah saya minta istana yang terbuat dari seblak gitu ya. Dari apa saja yang hari ini kita nggak boleh makan, insya Allah gitu ya. Kalau pada saatnya Allah karuniakan surga itu bisa dinikmati, gitu ya. Itu cara yang kedua, diantarkan oleh pelayan. Dan cara yang ketiga, apa yang kita pikirkan kalau kita datang ke suatu kondangan, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, terus gitu ya, tuan rumahnya, ya pengantinnya, terus diapit oleh dua orang tua. Begitu kita datang, tuan rumahnya sendiri yang menyambut, terus yang mengambilkan makanan. Itu terasa istimewa buatan. Iya, kita dipersilahkan duduk, terus tuan rumahnya yang ngambilin. Mau makan yang mana? Tangan beliau yang mengulurkan. Nah, level tertinggi pemberian minum dan makan di surga itu langsung Allah yang memberikan. Bisa bayangin tidak? Saya pun juga tidak bisa membayangkan itu bentuknya gimana. Kalau di bahasa surat Al-Insan, wayus kauna. Dan mereka diberi makan, diberi minum. Ya, wayus kauna itu artinya mereka diberi minum oleh siapa? Robbahum, Tuhan mereka. Ya, itu level paling tinggi. Allah sendiri yang kemudian akan memberikan makan dan minum kepada penduduk surga. Nah, gitu ya. Nah, itu kira-kira begitu. Surga itu semuanya kenikmatan. Tapi kalau dunia, apakah seluruhnya kenikmatan, Bu? Tidak. Dunia ini isinya gula dan kopi. Iya, nggih mboten. Sok kadang gula banget, ya, sok kadang hari ini panjenengan merasakan banyak gula atau banyak kopi? Ya, baru ketawa nih. Gimana ya? Kayaknya dua-duanya sudah bercampur dalam satu gelas sudah saya minum tadi pagi. Gitu ya. Ada yang menjawab dengan mantap kopi Ustazah gitu ya. Nggih, habis ini silahkan cari gula. Oke. Ya, insya Allah kita akan mencoba sedikit nggih, ngicipi indahnya surat Al-Mulk di ayat yang ke-12 nggih. Saya izin menggunakan bahasa ngicipi karena memang kalau mau dibahas full versionnya kita akan butuh waktu yang sangat panjang. Karena setiap kata di dalam Al-Quran itu punya misteri dan rahasia yang akan membuat siapapun yang belajar serasa dipeluk oleh Allah, dihangatkan jiwanya, dibersamai kehidupannya, dikuatkan perjalanannya, ya, dan digemilangkan masa depannya. Oke, baik, bismillah. Tapi sebelum saya masuk ke ayat 12, saya izin mengecek yang sudah hadir di kajian Al-Mulk. Ada 5 pertemuan sebelumnya karena hari ini pertemuan ke-6. Ada yang hadir 1 kali? Sampun zuhur nih. 2 kali? Dari 5 pertemuan sebelumnya? 3 kali? 4 kali? 5 kali? Masya Allah ada yang full version. Ini ke-6 kalinya nggih.
Yang belum pernah hadir sama sekali, angkat kaki. Tidak, oke, bercanda, oke. Baik. Oke, alhamdulillah ya. Berarti ada yang sudah mengikuti dari serial pertama, ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, saya izin sedikit mereviewkan 1 sampai 2 menit ya. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Mulk ini adalah salah satu surat yang dispesialkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebagai informasi, setiap surat di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Ya, setiap surat di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang seluruh ayat itu punya keistimewaan yang sama. Ya, 30 juz, sekitar 6.000 sekian ayat, ayatnya ada sekitar 6.000 sekian. Nah, para ulama berbeda pendapat, angkanya di 6.200 sekian. Nah, belakangnya ini ada beberapa pendapat-pendapat yang berbeda. Angkanya sekitar 6.000. 30 juz, 114 surat, 6.200 sekian ayat punya kesamaan. Seluruh ayat di Al-Quran itu punya fungsi namanya syifa, ya, penyembuh. Ini semua fungsinya sama. Selain syifa, seluruh ayatnya punya sifat hudan, petunjuk. Ya. Dan seluruh ayat di Al-Quran ini ya bisa menjadi penyembuh dan bisa memberi petunjuk pada setiap problematika yang dihadapi oleh manusia. Ya, Quran tidak disebut sebagai dawaun. Dawaun itu artinya obat. Tapi Quran disebut sebagai syifa. Bedanya apa? Kalau obat belum tentu efektif untuk menyembuhkan. Ada seseorang yang sakit pilek dikasih obat merek A ternyata nggak cocok, baru dikasih merek B cocok. Itu namanya obat. Tapi kalau syifa pasti cocok. Bedanya kira-kira di situ. Oke, nah ini seluruh ayat di Al-Quran punya fungsi ini dan nanti ada beberapa yang lain ya, ada syifa, ada hudan dan yang lain-lain. Nah kedua ya ada kekhususan pada beberapa surat atau pada beberapa ayat. Ya, kekhususan. Ya, ada pada beberapa ayat dan beberapa surat. Ya, misalnya ya surat paling agung dipegang oleh Al-Fatihah. Nah, ini kekhususannya. Ayat paling agung dipegang oleh ayat kursi. Tadi kalau surat paling agung surat apa? Ayat paling agung ayat kursi. Nah, surat yang kalau dibaca saat di dunia nanti di akhirat bisa menjadi naungan di saat semua orang kepanasan, tapi orang-orang ini akan mendapatkan naungan dipegang Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, itu contohnya. Surat yang menguatkan iman di saat perjalanan zaman bisa menggerus keyakinan. Makin hari banyak banget ya Ghazwul Fikr, perang pemikiran lewat media sosial, Instagram. Ya orang Islam dibikin gitu ya, kecanduan dengan game online, dengan naudzubillah min dzalik sebagian dengan LGBT dan sebagainya. Tapi ada satu surat yang setiap pekan harus kita baca untuk menancapkan kembali keimanan kita. Surat apa? Tiap pekan hari Jumat? Al-Kahfi. Al-Kahfi ini kalau dibahas, Masya Allah, kenapa kok harus dibaca seminggu sekali, itu luar biasa sekali hikmahnya. Karena di dalam surat Al-Kahfi banyak sekali reminder yang Allah berikan untuk menguatkan keyakinan kita di saat zaman terus berubah. Itu contoh kekhususan. Nah, termasuk surat Al-Mulk itu punya kekhususan menjadi syafaat di alam kubur dan syafaat di hari kiamat nanti. Ya, yang Rasul sebut sebagai salah sunaa ya, 30 ayat ya yang akan memberi syafaat sejak di alam kubur sampai di hari kiamat, namanya surat Al-Mulk. Nah, teman-teman dan ibu-ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan perjalanan ayat 1. Nah, ayat 1 ini cerita tentang betapa Allah itu maha mampu memberikan berkah, ya, memberdayakan kehidupan kita sehingga semua hal yang ada dalam kehidupan kita, di mana manusia itu selalu ya punya kekurangan. Tapi meskipun manusia itu punya kekurangan, punya kemaksiatan, punya keterbatasan, tapi ketika Allah memberkahi kehidupan seseorang, yang kurang, yang jelek, yang maksiat, yang hina, itu bisa Allah angkat setinggi mungkin derajatnya. Ini sudah kita bahas di serial paling awal-awal ya, serial 1 dan 2. Kemudian di ayat yang kedua dan ketiga, ya, Allah membahas tentang penciptaan kehidupan itu justru dimulai dari kematian, baru kehidupan. Ya, di mana ini waktu itu dibahas di Fakultas Teknik gitu ya. Salah satu maknanya adalah
Allah mereminder kita bahwa dunia ini tempatnya kematian, sedangkan akhirat itu tempatnya kehidupan. Makanya al-maut didahulukan dibandingkan al-hayah. Ya, padahal kalau kita bilang ya hidup dan mati, biasanya dalam bahasa Indonesia begitu, bukan mati dan hidup. Tapi di ayat ini dibalik, matinya disebut dulu, baru kehidupan. Ya, salah satu maknanya adalah Allah menjadikan kehidupan dunia ini untuk kematian. Pada akhirnya kita akan meninggal. Gitu ya. Tadi sebelum ke sini kami mendapatkan salah satu fenomena begitu ya. Ada seorang ustadz, beliau sedang memberikan tausiah begitu sambil berdiri ya di salah satu acara haul ya atau peringatan kematian seseorang. Beliau berdiri dekat pintu gitu. Terus beliau memberikan tausiah ya tentang betapa kematian itu dekat, terus bagaimana orang yang kelak bisa berjumpa dengan Nabi dan sebagainya. Ketika beliau menyebut nama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba beliau jatuh dan meninggal. Jadi perkataan beliau terakhir adalah menyebut nama Nabi. Terus saya bayangkan jangan-jangan nanti saya juga gitu di fakultas MIPA ya gitu ya. Ya. Nah, maka karena dunia ini adalah tempatnya kehidupan yang menuju kematian, terus al-hayah ini disebut belakangan. Karena setelah kematian dari dunia, sebenarnya manusia baru akan memulai kehidupan yang sejatinya. Ya, maka salah satu episode yang sangat memorable di saya, dulu kami wisuda S1, waktu ujian lebih tepatnya ujian skripsi, didampingi Prof. Sofi, beliau hadir sepertinya di forum online. Salam takdim, Prof. Sofi ya Retnowati. Ya, di akhir sesi sidang saya masih ingat ya, beliau menyebut gitu ya, saling mendoakan ya Mbak, kata beliau sambil beliau bercucuran air mata. Bagi saya itu memorable sekali. Gitu ya. Kata beliau saling mendoakan untuk apa hidup dunia yang sementara sedangkan akhirat itu sedang menunggu kita. Beliau sambil menangis dan itu menurut saya gitu ya, sebagai seorang mahasiswa yang baru selesai S1 dengan semua catatan skripsinya gitu ya, terus ada seorang profesor senior yang kemudian sangat master dalam bidang psikologi klinis belum mengucapkan itu, bagi saya tuh kayak napuk banget gitu ya. Napuk dalam pengertian apa gitu ya. Kalau kita mendengar reminder tentang nanti kita mati terus kemudian ada kehidupan lagi dibawakan oleh seorang ustadz, itu sangat biasa saja. Yaitu memang sudah sewajarnya. Tapi ketika beliau gitu ya dengan pergumulan ilmu psikologi dan sebagainya gitu ya, beliau mengingatkan untuk saling mendoakan di dunia dan akhirat, bagi saya itu sesuatu hal yang sangat memorable. Gitu nih, Prof. Sofi nih. Nah, beli open mic ini ya. Nggih, salam takdim nggih. Oke, ini di ayat yang kedua ya. Terus kemudian kita lanjutkan di ayat ketiga, cerita tentang kesempurnaannya Allah tentang 7 langit yang kemudian diikuti tentang bagaimana Allah itu menghiasi langit, salah satunya adalah dengan nanti di ayat kelima nggih. Ayat ketiga tentang kesempurnaan penciptaan Allah, ayat keempat Allah menantang tengok manapun pasti sempurna gitu ya, sampai matamu lelah nggak akan ada cacat sama sekali. Itu ayat keempat. Ayat kelima Allah cerita tentang bintang yang Allah jadikan alat pelempar setan gitu ya. Nah, pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan yang kelima kita bicara tentang bagaimana setan itu akan tinggal di neraka, yang kemudian neraka itu ternyata tidak hanya dihuni oleh setan, tapi walilladzina kafaru, orang-orang yang ingkar pun mereka juga akan tinggal di dalam neraka. Ya. Dan salah satu episode puncak yang ada di pertemuan sebelumnya adalah orang-orang yang masuk neraka itu ketika mereka mau dilemparkan ke dalam neraka, mereka ditanya dulu oleh para malaikat, kamu ngapain kok bisa sampai masuk neraka? Bahkan para malaikat penjaga neraka itu keheranan, kamu ngapain kok bisa sampai masuk neraka? Ya, tidakkah datang kepada kalian orang-orang yang ngasih peringatan gitu ya? Alam ya'tikum nadhir, gak eneng po sing inget ke kalian gitu ya. Harusnya kalian tuh beriman, kalian sholat, kalian menutup aurat, gak eneng po yang ngingetin kayak gitu. Itu para malaikat tuh keheranan gitu ya. Kok ada orang tuh sampai nyemplung neraka, padahal Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha penyayang, Allah udah ngasih Ramadan biar kita start lagi dari nol gitu ya. Bahkan Ramadan itu dijadikan start dari nol jauh lebih dahulu sebelum Pertamina bilang mulai dari nol ya Pak, mulai dari nol ya Bu. Sebelum itu ada, Allah sudah sistemkan dalam kehidupan seorang muslim ada Ramadan yang bisa menghapuskan banyak sekali dosa. Maka ketika ada Ramadan kok masih kebangetan masuk neraka, itu para malaikat sampai heran. Kok bisa Pak, Bu gitu ya. Alam ya tikum nadir, nggak ada po yang ngingetin gitu ya. Itu malaikatnya sampai keheranan gitu ya. Nah, terus orang-orang yang masuk neraka ini bilang, "Bala, ada banget." Nah, bala ini beda dengan na'am ya. Na'am itu artinya ya, tapi lebih kalau dalam jawaban ini lebih kuat dengan kata bala. Iya, qad ja'ana, telah datang kepada kami. Mereka akhirnya mengaku.
Nadhirun, orang-orang yang mengingatkan. Kami ya sok datang kajian tapi kami nggak mengamalkan. Ya, kami tahu sih harusnya begini, tapi nanti gitu ya. Pada akhirnya kematian lebih dahulu menjemput sebelum pertaubatan itu tiba. Maka yang terjadi adalah fakad dzabna. Kami mendustakan orang-orang yang sudah ngingetin kami, gitu ya. Terus kemudian mereka menyesal dengan kalimat yang sangat ilmiah. Ya, lau kunna nasma'u au na'qilu. Ya, mereka menyesal dengan kalimat yang sangat ilmiah sekali. Ilmiah dalam pengertian apa? Nasma'u, andai kata kami mau mendengar. Ini termasuk etika ilmiah, termasuk di kampus ya. Ketika kita mencari data penelitian, kita harus pakai mata untuk mengobservasi, telinga untuk mendengarkan hasil wawancara dan sebagainya. Kemudian nakilu diproses pakai otak. Ya, kita nggak boleh menyodorkan data ke dosen misalkan begitu ya. Ini Pak rekamannya gitu ya. Pasti kita kena marah gitu ya. Ya di datanya diolah dulu. Nah, pengolahan ini lewat proses nakilu. Ya, tidakkah kalian berpikir dengan apa yang sudah kalian dengar gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ini para penghuni neraka menyesal semenyesal-menyesalnya, tapi sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di sini ada huruf lau. Lau itu pengandaian yang 100% tidak mungkin terjadi atau posibilitasnya nol. Ya, kemarin kita membahas tiga posibilitas yang terjadi gitu ya dengan tiga bahasa yang Allah gunakan secara berbeda. Ada yang masih mengingat atau membawa catatan? Yang pasti terjadi kalimatnya apa? Ada yang membawa catatan? Kalau gitu kita tutup kajiannya dengan hamdulillah. Iya. Kalau yang 100% terjadi, kalau ada kalimat idza, ini hampir 100% terjadi. Ya, nanti kalau panjenengan lagi ngaji kok nemu kalimat idza, ya. Idza syamsu kuwirat, ya. Kita lihat sebentar nih. Salah satu yang banyak menggunakan kata idza ini di juz 30. Yang biasanya anak-anak SD kalau setoran kebalik-balik. Idza apa ya? Idza apa gitu ya. Enggak harus anak SD, sudah saya juga kebalik-balik gitu ya. Ini misalnya surat At-Takwir. At-Takwir ini artinya hari ketika penggulungan itu terjadi. Ini yang digulung bukan bisnis ya, yang digulung matahari. Idza syamsu kuwirat. Ya, ketika matahari kuwirat digulung. Bentuknya matahari digulung tuh gimana? Nah, itu nanti ada proses fisika yang bisa menjelaskan akhir kehidupan matahari. Matahari yang kencar-kencar kalau siang gitu ya, karena lapisan ozon bolong dan berbagai isu iklim nyengat di kulit kita gitu ya. Nah, itu matahari yang membakar di siang hari itu suatu hari akan padam atau akan digulung. Nah, bentuknya gimana? Sebenarnya ilmu fisika bisa menjelaskan bagian itu, tapi nanti akan ada titik-titik di mana ilmu itu tidak bisa menjelaskan, melainkan hanya ilmunya Allah. Ya, rumus-rumus manusia itu takluk dan hancur di depan kehebatannya Allah. Ya, termasuk di surga itu ada cahaya yang tidak bisa dihitung pakai rumus fisika. Gitu ya. Misalkan berapa terang cahaya di ruangan ini itu ada rumusnya. Tapi nanti kalau sudah sampai surga, tidak ada yang bisa menghitung betapa kuatnya cahaya yang ada di dalam surga, tapi nggak menyilaukan mata. Ya, sampai di bukunya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, judulnya Tamasya ke Surga, beliau menceritakan bidadari surga itu kalau jalan seperti matahari berpindah. Bisa bayangkan buatan? Matahari pindah. Nah, itu besok tuh para bidadari tuh kalau di surga mereka tuh kayak matahari pindah saking glowingnya. Pengen kenal buatan bidadari surga? Ya, jenengan tengok kanan kiri itu ya. Ya, yang sekarang kucel-kucel gitu ya, tadi bau bawang gitu ya. Nanti sore bau ompol anaknya. Nah, itulah gitu ya. Yang kucel-kucel gitu ya, yang sampai nggak punya duit buat skincarean gara-gara ngurusin penelitian gitu ya. Nah, insya Allah nanti di surga glowing dengan sendirinya melebihi cahaya matahari. Susah banget bayanginnya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, itu balik lagi nggih. Idza syamsu kuwirat. Kalau ada kata idza, ini 100% terjadi. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya nggih. Kemudian 50-50, probabilitasnya 50%. Kalau ada kata in, ini yang kedua. Ya, nanti kalau menemukan kata in berarti Allah sedang bicara tentang bisa iya, bisa enggak. Salah satunya di doa ayat terakhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Jangan timpakan azab kepada kami ya Allah in andai kata. Nasina, kami melakukan sesuatu karena kami lalai dan lupa. Tidak semua orang akan lupa, tidak semua orang akan lalai. Ya,
Ada sebagian orang yang ingat, ada yang lupa gitu ya. Yang lupa ini suatu kali ingat, yang ingat suatu kali lupa. Artinya probabilitas di antara satu komunitas manusia itu bisa 50-50. Inna sina au akhtona. Kalau suatu hari kami salah, kami lupa maupun sesuatu yang kami sengaja. Ini 50%, 50%. Terakhir adalah lau. Lau ini probabilitas terjadinya 0 atau 100% tidak terjadi. Ya. Nah, ayat yang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan ya 100% tidak akan terjadi adalah kata-kata penghuni neraka gitu ya. Ketika mereka mengatakan laukuna, andai kata kami waktu itu mendengarkan gitu ya dan memikirkan, tapi itu nggak akan terjadi lagi karena akhirat sudah terjadi dan dunia itu sudah hancur. Waktunya nggak bisa diputar lagi. Ya, sudah terjadi penggulungan matahari gitu ya, sudah terjadi kiamat dan sebagainya. Dia bilang, lau kunna nasma'u au naqilu, andai kata kami mau mendengar atau kami mau berpikir, mungkin kami tidak akan menghuni neraka. Tapi ini nggak mungkin lagi. Ya, terus kemudian Allah membuat satu konklusi dengan mengatakan fa'tarofu. Nggih. Ini kalimatnya sederhana nggih, fa'tarofu, tapi ini kalau dibedah pakai ilmu psikologi ini ngeri banget. Ya, akan ada satu penyesalan yang sangat menyesakkan tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, kami pernah mendampingi klien nggih, salam takdim untuk dosen-dosen psikologi nggih. Kami banyak belajar dari para beliau-beliau tentang bagaimana menangani klien, termasuk ketika klien itu datang dengan perasaan menyesal. Kami pernah mendampingi seorang mbak-mbak begitu, usia pernikahannya sekitar 4 tahun, suaminya meninggal sebab cabut gigi. Wah, jadi takut Ustazah, buatan begitu ceritanya ya. Setelah cabut gigi ada peradangan membengkak gitu ya, tapi kemudian ada beberapa penanganan yang dirasa macam-macam begitu ya, kurang tepat dan seterusnya begitu, qadarullah akhirnya beliau meninggal. Pas konsul ke kami, nah ada penyesalan. Ustazah, kenapa ya Allah tidak memberikan kesempatan untuk saya dan suami mengenal Islam secara bersama? Kenapa Allah tidak memberikan kesempatan? Nah, ada banyak kenapa-kenapa gitu ya, termasuk rasa penyesalan. Ya, kenapa begini, kenapa begitu? Ada penyesalan yang terjadi di dunia. Selama penyesalan itu masih di dunia, masih bisa ditemukan obatnya. Ya. Terus salah satu edukasi yang waktu itu kami berikan nih karena beliau muslim ya, salah satunya adalah meluruskan cara berpikir. Ya, ada proses kognitif yang diluruskan. Salah satunya adalah saat kita mencintai seseorang tapi beliau sudah meninggal duluan, di dalam Islam kita dilarang merasa putus asa. Sedih boleh, tapi kalau meratap tidak. Tapi saya sangat mencintainya, lanjutkan perasaan cinta itu. Tapi dia sudah meninggal. Ini hebatnya Islam memberikan solusi. Bagaimana kita mencintai orang yang sudah tidak satu alam dengan kita? Nah, Islam punya solusi. Lakukan kebaikan atas nama beliau. Kalau tindak umroh, badalkan untuk beliau. Tindak haji, badalkan untuk beliau. Infak atas nama beliau. Kalau beliau punya hutang puasa, berpuasalah untuk beliau. Nah, Islam itu agama yang sangat merawat cinta. Sangat, bahkan dengan orang yang sudah meninggal, kita tetap dianjurkan mencintainya. Ya, betapa sering Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu dengan Khadijah di saat Aisyah tuh nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Ya, kenapa gitu ya? Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah itu Aisyah belum lahir, gitu ya. Aisyah belum lahir. Nah, kemudian gitu ya, ketika Khadijah sudah meninggal, oh Aisyah sempat ketemu dengan Khadijah tapi bukan sebagai istrinya Nabi. Ya, Khadijah meninggal di usia Nabi sekitar 49-50, itu Khadijah meninggal. Gitu ya. Terus kemudian di usia 50-51 Rasulullah menikah dengan Aisyah. Ya, jadi sempat Rasulullah itu tidak punya istri sepanjang kira-kira setahunan, kurang lebih. Nah, setelah menikah dengan Aisyah, Rasulullah tidak bisa melepaskan ingatannya tentang Khadijah. Sampai Aisyah cemburu, apa-apa Khadijah gitu ya, apa-apa Khadijah. Terus Rasulullah sininya merah. Ya, Rasulullah itu kalau marah sininya kelihatan merah karena kulit beliau bersih sekali, gitu. Jadi ekspresinya tuh kelihatan banget. Gitu ya. Terus Rasulullah membela Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal. Nah, itu menunjukkan bagaimana Islam itu merawat cinta meskipun dengan orang yang sudah meninggal. Nah, itu ada ayat-ayat yang modelnya seperti itu. Dan kalau ada penyesalan, kenapa ya dulu saya nggak berbuat baik sama beliau? Kalau beliau sudah meninggal, kita masih bisa menyambung kebaikan. Ada i'tiraf, penyesalan yang masih ada obatnya. Nah, kalau di ayat ini, secara psikologis, ada penyesalan yang sangat nyesek banget, tapi nggak ada obatnya. Sama sekali. Apalagi untuk orang-orang kafir tidak akan ada syafaat apapun. Ya, kecuali untuk orang-orang yang pernah bersyahadat sebelum kematiannya, nah ini masih ada harapan. Diampuni dengan kasih sayangnya Allah, disyafaati oleh Rasulullah, nah itu posibilitas itu masih ada. Gitu. Tapi kalau di ayat ini settingnya mereka sudah akan masuk neraka.
Nah, dan ini orang kafir tidak pernah mengucapkan syahadat gitu ya, ataupun kalau mungkin dia muslim tapi dia munafik dan sebagainya gitu ya, macam-macam, tapi intinya dia tidak mendapatkan maafnya Allah dan dia menyesal. Penyesalannya ini nggak ada obatnya sama sekali. Fartarofu bidambihim. Maka penghuni neraka itu, ibu-ibu sekalian, mereka tidak hanya tersiksa oleh panasnya api, mereka tersiksa oleh psikis mereka sendiri dengan penyesalan yang tidak ada obatnya sama sekali. Mereka terus menyesal kenapa dulu aku nggak muslim, atau kenapa aku muslim tapi aku nggak begini dan begitu. Itu penyesalan yang sangat sulit ditemukan obatnya kecuali Allah menghendaki sesuatu yang lain. Nah, setelah rentetan ayat tentang para penghuni neraka, tibalah Allah cerita tentang setting terbalik. Nah, setting terbaliknya apa? Nah, Allah cerita tentang pihak berseberangan dari para penghuni neraka ini. Nah, Allah menggunakan kalimat inna untuk mengawali informasinya. Dan inna ini dalam struktur bahasa Arab, secara psikologis dia punya fungsi menghapus semua hal yang kita ragukan. Memangnya UGM itu kampus terbaik, datanglah sekian data untuk menunjukkan UGM kampus terbaik misalnya begitu, untuk menghapus banyak keraguan. Ya. Nah, inna ini didatangkan oleh Allah untuk menghapus semua hal yang di mata manusia itu meragukan. Emang bisa saya dimaafkan Allah? Dia ragu. Memang bisa saya masih dibukakan pintu ampun? Dia ragu lagi. Memang bisa saya punya harapan untuk masuk surganya Allah? Ragu lagi. Ya. Memang Allah mau melihat kehinaan saya? Dia ragu lagi. Ya, ada banyak hal-hal yang kemudian ragu dalam diri manusia gitu ya, dan itu sangat mungkin termasuk meragukan kehebatannya Allah. Memang Allah mau memaafkan dosa saya yang banyak gitu ya. Memang Allah gitu ya bisa menghidupkan orang yang mati. Maka ketika suatu ayat itu didatangkan dan dimulai dengan kata inna gitu ya, maka secara struktur bahasa ini namanya harf nasab begitu ya. Yang fungsinya pada ayat ini namanya at-taukid ya, untuk menekankan dan menghapus banyak sekali keraguan bahwa statement yang jatuh setelah ayat ini pasti benar. Nah, ini fungsi psikologisnya kira-kira begitu. Dan setiap huruf, bahkan setiap huruf nih, setiap ayat, setiap huruf di dalam Al-Qur'an itu punya fungsi berbeda-beda. Gitu. Makanya satu huruf itu sangat berharga sekali nih di dalam Al-Qur'an. Tidak ada typo, tidak ada huruf yang mubazir, seluruhnya punya harga di mata Allah. Inna sungguh alladzina yakhshawna rabbahum. Ya, orang-orang yang yakhshawna. Nah, yakhshawna ini punya kadar yang memberikan kita harapan, Bu. Kenapa? Yakhshawna ini kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia kira-kira terjemahannya begini secara utuh. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna punya perasaan takut Rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghaibi dalam keadaan ghaib. Allah nggak kelihatan tapi dia bisa takut dengan yang nggak kelihatan. Nah, ayat ini sedang memuji orang-orang dalam posisi itu. Mereka ini ngapain? Lahum bagi mereka maghfiratun akan dapat ampunan wa ajrun kabirun dan pahala yang sangat besar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Pertama, Allah datangkan kata inna untuk menghapus semua ragu yang ada dalam jiwa manusia, untuk mendatangkan kemantapan bahwa ayat ini benar. Dua, ayat ini isinya pujian. Untuk orang-orang yang secara psikologis gitu ya, dia meyakini sesuatu padahal dia nggak bisa melihat hal itu. Yang dalam dunia ilmiah ada satu istilah empiris, walaupun dalam western world view ya, dalam sudut pandangnya para ilmuwan barat, yang namanya empiris itu harus bisa dilihat gitu. Harus bisa dilihat, harus bisa diobservasi, minimal kalau nggak bisa pakai mata harus pakai alat bantu semacam mikroskop, teleskop dan sebagainya begitu. Termasuk detak jantung nggak bisa kita lihat pakai mata tapi ada stetoskop misalkan begitu ya. Ya, walaupun definisi empiris ini berbeda dengan para muslim scholar. Kalau muslim scholar memaknai empiris itu nggak mesti bisa dilihat dengan mata maupun dengan tools-tools yang lain. Empiris itu yang penting dia ada bahkan di saat kita tidak bisa meraba dia atau menjangkau dia dengan apapun. Gitu ya. Maka kalau disebut Allah itu gaib, betul, dan secara empiris Allah itu ada. Ya, yang tidak percaya hanyalah orang-orang yang tidak punya iman. Kalau orang punya iman, meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi dia yakin ada. Nah, ayat ini sedang menunjukkan suatu apresiasi yang sangat tinggi. Maka Quran itu sebenarnya ayat yang sangat banyak sekali apresiasi dan validasinya.
Ya, kalau ada sekarang orang bilang haus validasi, seharusnya dia datang ke Quran. Karena Quran ini banyak banget ayat-ayat yang sifatnya apresiatif dan validatif terhadap emosi manusia. Nah, termasuk ini. Ayat ini sedang memvalidasi dan mengapresiasi satu perilaku yang timbul dari hati manusia, namanya khosyah. Ya, di ayat ini disebut dengan yakhshauna, ya, khosyah. Nah, apa yang mereka dapatkan, orang-orang yang hatinya punya perasaan takut terhadap Tuhan, ya, mereka akan dapat ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini poin kedua. Poin ketiga, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya izin sedikit masuk di teknis bahasa, tapi semoga tidak membingungkan. Nah, salah satu kabar baik dari ayat ini adalah, ayat ini muncul dengan mode verb atau kata kerja. Yahsyauna ini muncul dalam bentuk verb, kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, kata kerja itu selalu terikat waktu. Saya sedang makan, ada waktunya. Kemarin saya pergi ke Masjidil Haram, ada waktunya. Maka kalau verb, ini sifatnya temporer. Dia terikat waktu dan keadaan. Ya, nah ayat ini beda bentuk dengan yang muncul di surat Al-Mu'minun. Saya izin sedikit melakukan perbandingan biar panjenengan bisa melihat betapa ayat ini tuh sebenarnya memberikan optimisme yang luar biasa untuk siapapun yang ingin kembali kepada Allah, karena bentuknya itu beda dengan yang ada di Al-Mu'minun. Nah, panjenengan bisa lihat di sini. Nah, kalau di sini ini levelnya lebih advance dari level orang-orang yang Allah bicarakan di surat Al-Mulk tadi. Ya, qad aflahal mu'minun, sungguh setelah menggenggam kesuksesan. Nah, kalau ini bukan cuma dimaafkan, bukan cuma dapat pahala, tapi menggenggam kesuksesan. Berarti pahala dapat, maaf Allah dapat, surga dapat, macam-macam dia dapat. Dia sudah menggenggamnya. Berarti ini satu level gitu ya, bukan satu level, another level ya. Level yang lebih tinggi dibandingkan mendapat ampunan dan pahala. Kalau ini sudah sukses ya, aflah itu namanya menggenggam kesuksesan. Siapa itu al-mu'minun? Nah, kalau saya mau melakukan perbandingan di ujung ayat nomor 2 ini. Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Khosyi'un dengan yakhsyauna itu akar katanya sama. Ya, bedanya tampil dalam bentuk noun. Yang tadi tampil dalam bentuk verb, kata kerja yang temporer, kalau ini dalam bentuk noun. Kata benda, lebih tepatnya ini adalah isim fa'il atau bentuknya pelaku. Ya, tapi masuknya noun, kata benda. Nah, kalau bentuknya noun, dia sifatnya permanen. Berarti orang ini kesehariannya dan sudah nempel menjadi suatu karakter. Ini kalau dibahas lewat psikologi, ini sudah jadi kepribadian yang sulit banget digeser. Ya, makanya kalau di psikologi, seseorang misalkan terdiagnosis gangguan kepribadian, nah ini tata laksananya berbeda dengan gangguan-gangguan yang sifatnya lebih ringan. Ya, karena kalau gangguan kepribadian berarti ini ada pola yang sudah melekat, ada kebiasaan yang sulit diubah, ada sesuatu yang sudah menempel dan sebagainya. Nah, itu kalau modelnya kepribadian. Nah, khosyi'un ini muncul dalam bentuk noun gitu ya. Lebih tepatnya ini bentuknya isim fa'il, dia sudah menjadi karakter. Karakternya apa? Khosyi'un, orang-orang yang setiap menitnya, setiap waktunya dia selalu berada dalam mode sungkan, takut, hormat dengan Allah, selalu begitu. Ya, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Dia tuh kalau sholat begitu takbir Allahu Akbar, udah nggak inget lagi tuh bandengnya gosong apa enggak gitu ya. Nggak inget lagi setelah ini aku pengen makan apa, di mana, setelah ini aku janjian sama dosen, sama mahasiswa, sama siapa, itu udah hilang semua. Begitu seseorang takbiratul ihram. Maka ada salah satu fun fact ya, informasi cukup menarik. Kenapa takbirnya orang sholat itu namanya takbiratul ihram? Kenapa nggak disebut takbir saja? Tapi kenapa di belakangnya diikutkan kata al-ihram? Ya, ihram itu keadaan yang biasanya melekat dengan prosesi apa, Ibu? Haji. Orang ikhwan ya, terutama para ayah itu ya, kalau sudah mengenakan kain ihram, maka dia diharamkan untuk melakukan beberapa hal. Sudah pakai kain ihram, nggak boleh pakai penutup kepala. Nggih, pernah tahu nggih ilmu fikih yang demikian ya. Maka para bapak-bapak tuh biasanya kalau udah mengambil mikot ya di beberapa titik di sekitar Makkah ya, kalau sudah mikot itu biasanya mutawifnya bilang, pecinya simpan Pak, topinya simpan, atau kalau perlu tinggal di hotel, biar tidak tangannya itu otomatis make gitu, karena mungkin suasana agak panas dan sebagainya. Jadi kadang-kadang
tangan tuh refleks make gitu. Padahal kalau sudah pakai kain ihram, diharamkan menutup kepala. Misalkan begitu. Kalau sampai kelupaan gimana nanti ada urusan fikihnya, ada bagaimana fikih menjelaskan hal itu. Dilarang menggunakan parfum secara sengaja. Ya. Kalau misalkan pas pakai kain ihram sebelumnya mandi sabunnya wangi boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu sengaja menyemprotkan parfum di badan setelah menggunakan kain ihram. Nah, ihram itu maknanya pengharaman terhadap suatu hal setelah seseorang memasuki episode atau fase ihram itu. Nah, kenapa sholat itu diawali dengan kata takbiratul ihram? Karena begitu seseorang sudah takbir, dia diharamkan melakukan beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Begitu takbir, Allahu Akbar. Jam piro iki yo, Mbak? Batal. Gitu ya. Allahu Akbar. Dut gitu ya. Apa Bu? Batal. Maka ketika dia sholat, dia diharamkan melakukan beberapa hal. Makanya takbir yang digunakan menjadi penghalang terhadap beberapa hal yang akan membatalkan sholat. Makanya namanya takbiratul ihram. Gitu ya. Nah, salam ketika sudah selesai sholat itu disebut penghalalan. Nah, nanti ada istilah begitu ya. Karena setelah salam kita jadi boleh ngapa-ngapain, kentut pun boleh gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, termasuk ketika takbir, kalau fisik dilarang kentut, atau kalau kentut berarti batal, ada bagaimana adabnya hati ketika sedang sholat. Begitu takbir, Allahu Akbar. Orang yang khosyiun, dia seperti langsung terhalang dengan semua hal yang tidak ada urusannya dengan sholat. Itu namanya khosyiun. Dia punya perasaan takdim, hormat banget ketika dalam posisi sholat. Allahu Akbar, itu yang diingat cuman Allah saja. Ya, berarti beliau mencegah selain ingatan tentang Allah itu dilarang masuk dalam memorinya dulu ketika sholat. Nah, sepenuhnya mengerahkan ingatan kepada Allah, menghadirkan perasaan saya sedang berbincang dengan Allah, ada perasaan sungkan, takut, merasa hina, merasa harap dan sebagainya, itu berkumpul dalam seorang kepribadian bernama khosyi'un. Dia selalu begitu. Ya, tiap kali mau sholat itu gitu ya. Bahkan dalam sejarah ada namanya Imam Ali Zainal Abidin kalau tidak salah gitu ya, atau Imam As-Sajjad. Beliau kalau sudah datang waktu sholat mukanya pucat. Selalu begitu. Kenapa? Karena beliau tahu saya akan berhadapan dengan raja dari seluruh raja di atas muka bumi. Saya akan berhadapan dengan seluruh pemilik tanah yang saya injak. Saya akan berhadapan dengan yang punya nyawanya saya. Maka begitu takbir beliau mukanya pucat. Ya, saking redeknya gitu ya kalau bahasa kita. Kita kalau ngadep budekan atau bu rektor aja udah rasanya gitu ya, kakinya nggak bisa berhenti karena groginya misalnya begitu ya. Ini mau ngadep Allah. Nah, dia selalu begitu, itu sejadi karakter. Nah, bedanya yang ada di surat Al-Mulk, teman-teman dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di Al-Mulk itu tampil dalam bentuk verb. Nah, kalau dalam bentuk verb ini maknanya seseorang sedang atau akan belajar untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Misalnya selama ini tuh saya kalau di depan banyak orang bisa banget tuh mengontrol emosi. Kemarin kami punya kasus yang seperti itu ya. Beliau datang dalam keadaan saya tuh kalau di kantor megang anak saya habis dari daycare, saya ajak dia ke kantor, saya bisa Mbak gitu ya ngontrol emosi saya. Misalkan anak saya melakukan aneh-aneh, saya masih bisa senyum gitu ya. Saya masih bisa baik-baik sama anak saya. Tapi kalau di rumah kayak mau tak pites dia usaha gitu ya. Dia melakukan sesuatu dikit itu saya emosinya bisa meledak. Jadi saya merasa mendapatkan kontrol sosial. Kalau lagi bareng-bareng saya bisa oke, tapi kalau saya sendiri saya kesulitan. Nah, ada satu berita gembira pada sebagian orang yang mengalami kasus serupa ini. Saya kalau lagi banyak orang tuh saya nggak misuh-misuh gitu ya. Tapi kalau sendiri, wah jangan tanya, hewan di kebun binatang tuh keluar semua. Saya kalau lagi bersama-sama gini, saya pegang Quran. Ini banyak nih di anak muda sekarang. Tapi kalau saya sendiri, saya nonton film porno. Kalau lagi sama suami kelihatan hormat, kalau lagi sendiri, ya Allah kenapa punya suami kayak gini gitu ya. Ada keadaan yang berbeda saat kita bersama siapa saja orang lain atau saat kita sendiri. Nah, iya syauna ini membuka posibilitas untuk berubah secara kepribadian. Pelan-pelan bahkan baru akan proses, itu pun nggak apa-apa. Belum jadi kepribadian, itu pun nggak apa-apa. Ini hebatnya ayat ini. Dia tidak mengunci dengan kalimat khosyi'un, karena kalau khosyi'un itu berarti sudah menjadi kepribadian. Udah jadi kebiasaan adatnya gitu. Tapi karena ini tampil dengan yahsyauna, ini membuka optimisme. Ya Allah, saya belum baik, tapi saya pengen belajar mengenalmu agar saat saya sendiri pun saya punya perasaan takut denganmu. Ya, kalau lagi rame-rame saya bisa sholat tepat waktu, tapi kalau sendiri saya ditemani setan gepeng. Ya, ntarlah 10 menit sambil scroll-scroll lagi.
Ya, saya kalau lagi sendiri gitu ya, susah banget mau sholat tepat waktu gitu ya. Gimana gitu ya. Nah, Yahsyauna ini membuka optimisme karena dia sifatnya verb ya, ada waktu yang mengikat kita. Karena Yahsyauna ini nama nama resminya dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Ya, kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Nah, maka ini meniscayakan perubahan pada diri seseorang siapapun yang merindukan Allah, siapapun yang pengen dimaafkan, termasuk kalau ada istilah ustazah saya punya masa lalu yang kelam, gimana caranya saya tobat. Ayat ini sedang memeluk orang-orang tersebut. Saya selama ini punya salah, suka tidur ba'da subuh, waduh gitu ya. Pengen tidur ba'da subuh gitu ya. Nah, ayat ini seperti memeluk orang-orang yang ingin kembali, saya bisa nggak ya dimaafkan Allah, maka ayat ini sedang membuka potensi untuk di situ. Ya, saya punya cita-cita tapi saya takut ya, cita-cita ini gagal karena maksiat yang saya lakukan. Karena ngomong-ngomong ibu-ibu sekalian gih, ini kemarin kami punya forum sesama psikolog gih di kantor, di klinik teman baik tempat kami bertemu dengan para kolega-kolega psikolog ya. Ada satu bahasan yang cukup menarik di sana gitu ya. Salah satunya adalah tentang kasus orang tua dari ngapunten gih yang berzina dan pola itu terulang di putranya. Dulu orang tuanya menikah tapi married by accident. Ternyata anaknya gitu juga. Pernah mendengar kasus seperti itu? Nah, itu didiskusikan. Kok ada ya? Orang nyebutnya karma, tapi benarkah ini karma? Memang dalam Islam ada karma. Nah, kita diskusi agak banyak. Dan salah satu poinnya apa ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apa yang dilakukan oleh orang tua kalau konteksnya adalah maksiat, maka dampaknya bisa dilihat pada putra-putri. Kalau maksiat itu satu, belum disadari. Dua, boleh dibawa ke sini nggak apa-apa, Dek? Iya, oh. Ya, dua, belum ditobati. Dulu saya pernah punya maksiat waktu single, waktu udah nikah sama bapaknya anak-anak. Kami pun pernah ada maksiat yang dilakukan. Maksiat itu tidak selalu kita bayangkan sebagai hal besar nih, kayak misalkan berzina, mencuri dan sebagainya. Boleh nggak apa dibawa ke sini? Memang sudah habis masa aktifnya, harus di top up lagi. Ya nggak apa. Nah, terus pada kasus-kasus tertentu nggih sampai dari ngapunten perselingkuhan gitu ya. Iya. Nah, ini cuman pengen ditempel gini. Ini sedang top up seperti ini nggih. Nanti kalau udah full charger dikembalikan ke sana gitu. Nggih. Love language-nya memang apa sentuhan. Ya, jadi kalau udah nempel ibunya seperti kayak di chest lagi gitu. Oke, memang lucu nggih. Nah, balik lagi nih. Maka pada kasus-kasus tertentu ada orang-orang yang kemudian hadir dalam jiwanya, ya Allah saya pernah melakukan suatu hal yang saya bisa loh melakukan hal itu karena saya merasa tidak diawasi Allah. Nah, Yahsyauna ini perasaan kita selalu diawasi Allah. Allah tuh melihat saya loh. Allah tuh tahu semua yang saya lakukan, bahkan Allah tahu yang melintas di hati saya, Allah tahu apa yang saya pikirkan, dan saya pernah di episode saya melupakan ini semua. Jadi saat saya melakukan maksiat gitu ya, saya merasa seperti tidak sedang diawasi siapapun. Jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak bebas. Ini nggak ada yang kontrol nih gitu ya. Ini nggak ada budekan yang memverifikasi data. Kita bisa palsukan gitu ya. Kita bisa begini dan sebagainya. Dia merasa sedang tidak diawasi siapapun dari sorot pandang manusia. Tidak ada dokumentasi sorot wartawan. Dia merasa bisa melakukan hal buruk itu. Nah, Yahsyauna ini menuju pada satu Yahsyauna ini menuju pada satu keadaan di mana seseorang mulai kayaknya saya keliru selama ini. Seharusnya dalam kesendirian saya pun, seharusnya saya merasa diawasi Allah. Allah itu nggak kelihatan, makanya di belakangnya diberikan kalimat bil ghaibi. Allah itu nggak kelihatan, tapi Allah lihat saya loh. Bahkan di surat Qaf Allah menyebut ya, kami bahkan lebih dekat dari urat lehernya. Ya urat nadinya itu deket banget gitu kalau kesilet nggih pada beberapa kasus anak muda mereka suka ngebarcode gitu ya. Ketika diketahui kok banyak keloid di tangannya ternyata self harm gitu nggih, menyakiti diri sendiri ya naudzubillahi min dzalik. Bahkan gitu ya Allah itu lebih dekat dari urat nadi yang kalau itu silet seret gitu ya itu udah wassalam pindah ke alam yang lain, Allah lebih dekat dari itu. Nah terus ada perasaan ya Allah ternyata selama ini saya tidak merasa Allah itu melihat saya dan itu keliru.
Saya pengen deh mulai belajar merasa bahkan dalam kesendirian saya dilihat Allah. Saya diawasi Allah. Allah tahu semua sedihnya saya. Allah tahu semua bahagianya saya. Allah tahu semua lintasan hati saya. Bahkan Allah tahu sebelum saya meniatkan sesuatu pun Allah tahu semuanya. Maka sejak dari hari ini, bismillah. Saya akan menjadi orang-orang yang belajar untuk yakhshawna, punya perasaan hormat bahkan dalam kesendirian. Punya perasaan takut kepada Allah bahkan ketika tidak ada siapapun di sana. Meskipun saya tidak bisa melihat Allah, tapi saya meyakini Allah sedang melihat saya. Nah, ini kira-kira ya orang-orang yang kemudian baru akan belajar ke tahap itu, kemudian dia jatuh bangun, so ingat, so enggak, itu diwakili dengan kata yakhshawna, dia sedang berproses. Nanti kalau proses itu telah menemui tingkat settle yang cukup baik gitu ya, dia udah setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar seperti itu, lama-lama menjadi karakter. Gak usah diingetin, gak usah dikontrol oleh sosial, dia bahkan bisa dengan dirinya sendiri ya untuk menjadi muslim yang baik karena dikontrol oleh keimanannya. Nanti akan berubah menjadi khosyi'un. Dari yakhshawna dia akan berubah menjadi khosyi'un. Tapi bahkan dari yakhshawna pun Allah sudah mengapresiasi, tak kasih maaf. Kamu pernah punya dosa? Sini, belajarlah untuk hormat, takdim kepadaku, aku akan memaafkan salahmu. Romantis sekali Allah memeluk jiwa-jiwa yang ingin mendapatkan maafnya Allah. Nah, termasuk pada dosa-dosa orang tua yang belum sempat. Mobilnya bisa dibawa ke sini, Dik. Hanya mobil bayi yang bisa masuk kantor, gitu. Semua yang lainnya harus diparkirin. Ya. Nah, ini yang cukup menarik, gitu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Maka pada bahasan ini, oke, nah, mobilnya aja. Nah, maka pada ayat ini di belakangnya ada kata bil ghaibi, kita nggak lihat, tapi kita percaya Allah itu ada. Nah, pada kasus dosa yang dilakukan orang tua, ternyata tuh dampaknya ke anak itu ada. Kalau panjenengan pernah ngerasa kok putra saya sulit ya ngafalin Quran, kok putra saya sulit ya diajak sholat, kok putra saya begini dan begitu ya, maka salah satu evaluasinya tidak ke putranya dulu. Kalau kita coaching dengan konselor atau psikolog yang muslim, kalau yang datang adalah orang tua, tapi biasanya kita lihat kesiapannya, kita nggak langsung ngomongin ayat, ya. Kita bekerja secara profesional ya. Kalau psikolog ya kita mendekatinya dengan pendekatan psikologis. Tapi nanti kalau sudah pertemuan kesekian dan beliau sendiri yang request, Ustazah ini pendekatan Qurannya seperti apa, baru kita bocorkan. Ya ternyata pendekatan Qurannya adalah ingat apa-apa yang menjadi kesalahan kita sebagai orang tua, ingat itu, coba kapan itu terjadi, diingat-ingat, oh iya ternyata saya pernah dulu pas hamil anak ini saya pernah meninggalkan sholat. Atau dulu saya ternyata tidak seiman itu dengan Allah. Begitu kesalahannya diingat, Bu, kita sadari dulu, kita terima kita pernah melakukan itu, ketiga kita tobat. Nanti jenengan lihat dampak ke anak akan seperti apa. Gitu ya. Maka kata yang di belakangnya dia lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan Allah. Ini berita yang sangat besar sekali, bukan hanya karena kita dimaafkan, tapi dampak dari kemaafan Allah itu bisa dilihat pada perubahan keluarganya. Maka kalau ada yang tanya, ini kok bisa ya, naudzubillah min dzalik, ayahnya dulu berzina, ini putranya juga ya. Pertanyaannya satu, ayahnya sudah mentaubati dengan taubatan nasuha. Kalau sudah mentaubati dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah jaga anak turunnya dari perilaku yang sama. Tapi kalau ayahnya belum mentaubati, sangat mungkin efeknya itu bisa dilihat pada anak turunnya. Dosanya yang menanggung pelakunya, tapi dampaknya yang menanggung bisa sekeluarga. Tertangkap ya? Maka yakhshawna ini kontrol yang sangat kuat yang Allah hadirkan untuk memeluk siapapun yang ingin melakukan proses transformasi diri. Ya, dari orang-orang yang tidak merasa dilihat Allah menjadi orang-orang yang saya dilihat Allah meskipun saya nggak bisa lihat Allah, tapi saya yakin Allah melihat saya. Terus dia mulai punya kontrol secara internal, self kontrolnya bagus, tapi datang dari sisi keimanan. Ya, maka ketika dalam sendiri pun sholat tepat waktu tuh mungkin. Nggak ada sorot kamera, nggak harus diposting status WA sebulan sekali beliau pasti hatam. Nggak perlu update, alhamdulillah hatam ke-1, hatam kedua diupdate. Nah begitu diupdate nggak ada yang nge-like, sakit hati ya Allah, nggak ada yang nge-like gitu ya. Karena nggak ada yang nge-like akhirnya bikin acara hataman biar banyak, ya Allah udah hatam ya gitu ya. Nah nanti akan ada gejala narsistik gitu ya.
Apa-apa perlu disorot, apa-apa perlu mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Tapi kalau orang tuh punya perasaan khosyah ya, ya Allah engkau melihat saya, engkau mengetahui sulitnya saya jadi ibu, betapa rempongnya saya di pagi hari gitu ya. Kemarin kami membersamai sebuah majelis taklim, ketika saya tanya, apa episode paling krusial yang sekarang para ibu-ibu alami? Jawabannya apa? Ketika pagi hari kami menjadi mak lampir gitu ya. Kenapa Bu gitu ya? Iya, nyiapin anak sekolah macam-macam, suami apa macam-macam bekalnya belum, kalau nasinya belum mateng, mereka setelah berangkat telurnya gosong. Allahu Akbar. Kalau ibu mak lampir gerandongnya siapa gitu ya saya tanya. Kan mak lampir itu sepaket sama si satu sosoknya itu ya. Itu lucu gitu ya. Artinya ada episode di mana kadang-kala kita sebagai orang tua tuh punya keriuhan dan kadang itu tidak bisa diceritakan ke siapapun untuk memahami emosi kita. Tapi Allah tahu. Ya, nanti di surat Toha ada kalimat innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sirra itu sesuatu yang kita rahasiakan. Ya, begitu sampai kantor, di rumah tuh ada banyak hal yang tidak boleh dibuka, kita rahasiakan. Orang kantor nggak pernah tahu kalau suami kita mau umroh atau apa karena kita rahasiakan. Sirro itu sesuatu yang kita tahu tapi kita rahasiakan dari orang lain. Atau kita tidak tahu rahasia orang lain. Itu sirro. Ya. Innahu ya'lamu sirro. Allah Maha tahu yang kita rahasiakan wa akhfa, bahkan yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu maksudnya apa? Kadang kita tidak sadar kalau dalam teori Johari window gitu ya, jendela 4 koordinatnya Johari window itu ada titik blind spot. Kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Itu kalau diteoritikan secara ilmiah namanya Johari window yang bagian blind spot. Di Quran itu sudah Allah bahas di surat Toha dengan kalimat yang sangat ringkas. Innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalimatnya cuma gitu doang. Akhfa. Tersembunyi. Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Nah itu menunjukkan bahwa meskipun meskipun Allah itu gaib gitu ya, tapi kita percaya Allah itu tahu. Oh iya, Bunda yang suruh ngomong. Oke. Gitu nggih. Nah, maka orang-orang yang kemudian menuju perjalanan untuk punya perasaan Allah lihat saya, Allah ada, saya berjaga, berhati-hati, maka insya Allah Allah akan bantu untuk mendapatkan maafnya Allah untuk sesuatu yang telah berlalu. Wa ajrun kabirun. Jadi dan akan dapat pahala yang besar, masya Allah gitu ya. Pahala ini bisa sebagian di-DP-kan oleh Allah di dunia, sebagian di kuburan, sebagian di akhirat. Jadi kalau panjenengan membayangkan pahala, pahala itu ada yang sebagiannya dibalas di dunia, nggih. Termasuk salah satu, boleh diajak kembali sebentar. Nah, ini nangis dikit nggak apa-apa, udah mau selesai soalnya. Agak dibawa keluar aja. Oh iya. Oke. Nah, pahala itu termasuk salah satu yang Allah segerakan balasannya itu bakti anak ke orang tua, ya. Itu termasuk yang Allah segerakan balasannya. Jadi kalau ada anak durhaka sama orang tuanya, anak ini belum mentaubati, nanti kalau dia punya anak, anaknya sangat mungkin durhaka sama dia. Nah, itu ada beberapa amal yang pahalanya itu bukan pahala, balasannya itu didahulukan di dunia sebelum penyempurnaannya nanti di akhirat. Nah, pahala ini penyempurnaan akhirnya tunai semuanya itu nanti di akhirat. Nanti di surat Fatir itu ada cerita ya, wa yuwaffiyahum, dan kami sempurnakan bayar cash lunasi semua pahala yang akan kami berikan untuk orang ini. Jadi kalau di dunia jenengan kok saya sholat tapi hidup saya gini-gini aja, hati-hati dengan kalimat ini. Ya, kita beramal soleh itu bukan mau dibales di dunia semuanya, justru itu bahaya. Para sahabat Nabi itu justru menangis teman-teman dan ibu-ibu sekalian ketika mereka melakukan kebaikan kok langsung dibales, nangis. Habis infak 1.000 kok datang 10.000. Ya. Habis infak 100.000 tiba-tiba dapat bonus 100 juta, nangis. Kenapa ya Allah jangan bayar di sini semua. Nanti kalau kebaikan saya dibayar di sini semua terus di akhirat saya panen apa? Padahal saya kan meninggalkan dunia, tempat yang engkau bayarkan sekarang ini mau saya tinggalin. Saya mau tinggal di tempat baru namanya akhirat terus saya nggak punya apa-apa. Maka para sahabat itu menangis ketika kebaikan yang dia lakukan langsung dapat. Maka para sahabat itu jago banget melakukan delay gratification. Menahan rasa senang
dibales sekarang, mereka jago banget mengelola perasaan itu. Jadi yang namanya amal soleh itu begitu dilakukan hilang dalam pengertian dia nggak mikir lagi kapan saya dapat pahalanya karena sudah dipasrahkan sepenuhnya ke Allah. Itu namanya ikhlas, nggak mengharap-harap dari manusia. Habis ngasih tetangga brownies terus pikir kapan balik lagi ini ya gitu ya. Kok tetangga tuh nggak pernah ngasih kita sesuatu ya? Padahal kita kalau ada apa-apa tuh ngasih ke dia gitu ya. Nah ini ikhlasnya akan dipertanyakan. Dan justru kalau tetangga ngasih balik, jenengan harusnya lebih bahagia lagi. Kenapa? Jenengan harus curiga, jangan-jangan nanti kita malah tetanggaan sama Rasulullah. Gitu ya. Wah itu jauh lebih presis dibandingkan nunggu browniesnya tetangga. Gitu ya. Nah itu Islam tuh mengajarkan bagaimana penataan emosi itu tidak didasarkan pada timbangan dunia saja, tapi timbangan akhirat yang paling tinggi. Makanya kalau kita nanti belajar Quran, Quran itu banyak sekali merevisi emosi kita. Ya, kalau contoh paling gampangnya pada anak muda kayak kami pernah menangani kasus gitu. Ustazah saya putus pacar terus sedih banget gitu. Belum bisa move on. Kenapa? Dia tuh baik banget. Kalau sama dia saya bisa rajin baca buku. Wah, gitu ya. Saya sholatnya jadi rajin gitu. Terus gimana sekarang udah putus sedih banget. Emosi yang dia rasakan sedih, tapi ketika kita koreksi pakai Quran nanti emosinya berubah. Dek, pacaran tuh isinya apain sih, Dek? Ya nggak ngapa-ngapain Ustaz. Saya nggak ngapa-ngapain loh. Oh bukan menuduh saya cuma nanya pacaran tuh isinya apa. Ya kadang main berdua sih kemana gitu. Pernah nggak pegangan tangan? Ada sih sedikit gitu. Pernah boncengan? Pernah. Tangannya di mana? Di perut masnya gitu ya. Itu namanya zina. Wih, tapi saya nggak berhubungan badan. Zina tidak perlu menunggu berhubungan badan. Puncak zina memang berhubungan badan, tapi diawali dengan zina kecil. Zinanya mata dengan melihat, wah ganteng banget ini gitu ya. Terus ada syahwat yang muncul itu sudah masuk kategori zina mata. Tangan yang memegang bukan mahram itu sudah masuk kategori zina. Nah begitu kamu putus pacar, bukannya Allah tuh sedang menyelamatkanmu ya. Harusnya kamu bahagia. Terus dia mikir lagi, oh iya betul juga ya, harusnya saya putus pacar tuh bahagia. Nah, begitulah Quran itu mengoreksi emosi yang awalnya kita bawa dengan perasaan beban, sedih, kecewa, amarah, dikoreksi sama Quran biar kita punya emosi yang lebih sehat untuk menjalani hidup ini ya. Sampai nanti akhirnya panen pahala paling tunai, tuntas ketika sudah sampai akhir. Dan ya Allah, ternyata tidak cukup ya untuk masuk ke ayat berikutnya karena target kami tadi sebenarnya 3 ayat. Tapi 1 ayat pun hanya bisa dibahas dengan ijab-ijab. Ini semua masih ijab-ijab ibu-ibu. Ini kalau mau dibahas serius, bahkan di kata robahum ini lama banget bahasnya. Kenapa? Kenapa kok di sini tidak muncul nama Allah? Contoh, innalladzina yakhshawnallah. Kenapa enggak Allah munculkan nama langsung? Seperti kita mengucapkan alhamdulillah. Situ nama Allah muncul langsung. Bismillah. Ada nama Allah yang muncul langsung, tapi kenapa di sini tidak dimunculkan nama Allah? Itu ada perjalanan apa? Secara bahasa itu ada urusan perjalanan bahasanya, tapi secara psikologis Allah mau ngasih bilang ke kita, aku loh yang menciptakanmu, terus kamu lupa gitu sama aku gitu. Nah kira-kira gitu. Aku yang ngasih kamu nyawa, yang ngasih kamu rezeki, terus kamu lupa gitu sama aku. Jadi yang disebut bukan nama Allahnya, tapi perannya. Siapa Rob dan siapa hamba. Nah, itu ijab-ijabnya begitu. Tapi kalau mau dibahas, dia akan lebih detail lagi. Daniel Hoyakum, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan ke Ibu MC. Silahkan. Mungkin Masya sebelum Allah. sesi tanya Terima jawab, kasih. boleh refleksi? Boleh, monggo. Monggo 1 menit mawon nggih. Boleh tengok kanan atau tengok kiri, duduk berpasangan 2 orang. Ya, yang belum menikah nanti bilang orang tua cari pasangannya ya. Monggo, boleh duduk 2 orang nggih menghadap kanan kiri dengan ibu-ibu di sebelahnya, merefleksikan apakah ada poin yang mungkin agak mengena begitu atau menggelitik hati atau ada hal-hal yang kemudian oh berarti saya harus begini dan begitu. Monggo silahkan cukup 1 menit mohon, silahkan. Dengan sebelahnya berhadapan-hadapan nggih. Ya, silahkan.
Oke, cekap ya. Mungkin Ibu MC boleh menunjuk satu blog sini untuk menyampaikan refleksinya. Oh ya, Monggo boleh. silahkan. Langsung saya tunjuk saja nggih, Boleh, Ustazah. boleh silahkan. Atau mau Ustazah yang Oh tidak, menunjuk? Oh ya, jenengan. karena tadi barusan terakhir ngobrol dengan Ibu saking vokasi, jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan refleksi pada hari ini, Bu. Baik, ya Bismillah. Ya, mungkin singkat saja gitu ya Ustazah. Mengkaitkan ini, saya jadi mengkaitkan ya Syauna ini dengan ihsan begitu. Kita tidak bisa melihat Allah tapi jadi mengingatkan kita bahwa harus selalu yakin gitu bahwa Allah selalu melihat kita. Mungkin ke situ Ustazah. Matur nuwun. Baik, Nyun Sewu izin lewat sebelah sini. Mungkin dari sebelah sini, dari sisi depan ya. Monggo, Bu. Terima kasih. Kalau dari kami ini kan tadi tertarik dengan yang kata ya sauna ya. Jadi bisa untuk ngeyem-yemi kami yang banyak dosa ini bisa bisa diampuni gitu walaupun baru mendekat tapi sudah ayem gitu bisa untuk apa diampuni oleh Allah gitu. Enggak lah Bu. Jauh tuh semuanya. Gitu. Oke, nggih. Sampun cukup. Mungkin kalau ada satu pertanyaan barangkali monggo diperkenankan. Baik, ya langsung. Monggo Ibu. Nama saya Bu Titi dari Fakultas Kedokteran Hewan. Yang mau saya tanyakan, kan tadi perbuatan orang tua berdampak ke anak. Nah, yang saya temui itu ada bapaknya biasa, bahkan mungkin judi sama minum, tapi anaknya soleh. Oke, bapaknya judes kayak nggak peduli tapi anaknya soleh banget. Terus ini dampaknya dari mana gitu ya? Bahkan judi sama Judi minum. ya. Ya. Anak tetangga mungkin? Ya. Oh ya. Ya, anaknya solih banget ya. Terus kalau kayak gini gimana? Begini, ada satu fakta menarik di dalam surat Al-Kahfi. Nah ini yang kemudian tadi kami sempat singgung di awal-awal tadi ya. Kenapa surat Al-Kahfi itu perlu dibaca seminggu sekali ya? Salah satu hikmahnya adalah di Al-Kahfi itu banyak diceritakan fenomena yang relate banget dengan apa yang kita alami hari ini. Gitu, termasuk pada pertanyaan beliau. Di Al-Kahfi itu diceritakan Nabi Khidir punya perjalanan ilmiah, rihlah ilmiah bersama Nabi Musa. Pernah tahu kisah itu nggih? Lalu Nabi Khidir membangun sebuah rumah yang hampir roboh. Pernah tahu kisah itu nggih? Beliau berdua gitu ya, safari begitu, kemudian berhenti di suatu tempat, itu tempat yang sangat asing, bahkan penduduknya itu kayak cuek gitu kira-kira. Nah tapi Nabi Khidir dengan entengnya tuh kayak memperbaiki sebuah rumah yang hampir roboh. Terus Nabi Musa nanya, loh kenapa orang-orang di sini aja cuek banget gitu ya, nggak tahu terima kasih kalau bahasa kita kira-kira begitu, tapi kenapa kamu dengan sukarela membangun rumah yang mau roboh ini? Gitu. Nah, terus ternyata nanti di akhir perjalanan beliau berdua, Nabi Khidir mengungkap ya, kenapa kok rumah roboh ini mau dibangun lagi? Karena terus beliau menyampaikan satu alasan yang menarik. Karena di bawah bangunan roboh ini ada harta dua anak yatim. Dan dia masih kecil, belum bisa mengelola warisan orang tuanya gitu. Nah ternyata yang dimaksud anak yatim ini, dia punya orang tua yang soleh banget. Ya, anak yatim yang insya Allah akan soleh juga dan punya orang tua yang soleh. Nah ini yang mau saya garis bawahi. Tapi ulama kemudian menyodorkan satu analisis bahwa yang dimaksud dengan
orang tua dalam redaksi yang ada di surat Al-Kahfi itu bukan orang tua kandung langsung. Tapi mbah 7 di atasnya. Jauh buatan? Jauh. Anak yatim ini punya mbah 7 di atasnya tuh soleh banget. Apakah anak yatim ini sempat ketemu mbahnya? Tidak. Ketemu bapaknya aja tidak, namanya juga yatim. Gitu ya. Tapi mereka punya leluhur yang sangat soleh, yang sangat mungkin ketika beliau masih hidup, beliau mendoakan, ya Allah solehkan anak turun saya. Yang sangat mungkin ketika doa itu dikabulkan, anak turun yang dimaksud bukan anak turun langsung, tapi sekian keturunan di bawahnya itu mungkin. Berarti kalau ada bapaknya judi tapi anaknya soleh, sangat mungkin anak ini punya genetik leluhurnya yang pernah mendoakan kesolehan untuk keturunannya. Sampun clear nggih? Saya kembalikan ke MC, kira-kira demikian mungkin dapat dicukupkan. Oke. Baik, terima kasih sudah terjawab nggih, Bu. Alhamdulillah. Ustazah, untuk pertanyaan sepertinya ada juga di Zoom, mau saya bacakan untuk pertanyaan yang ada di Zoom. Oh itu, Iya, Mbak ini Nur yang Mayasari ya? dari Nur Mayasari ya. Oh, Yang oke. pertama, Ustazah, bolehkah mendoakan dosen atau orang yang kita hormati karena banyak kebaikannya agar Allah berikan hidayah dan taufik dimampukan beramal dalam kondisi berislam? Oke, ada pertanyaan G dari Mbak Nur Mayasari. Beliau lulusan UGM ya, S2-nya sekarang sedang S3 di Jepang kalau tidak salah ya. Oke, beliau bertanya, bolehkah mendoakan kebaikan guru yang banyak kebaikannya untuk bisa produktif ya, beramal, tapi sebagai seorang muslim? Jawabannya boleh. Kalau ada orang yang sangat baik dengan kita tapi dia tidak Islam, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendoakan keislamannya. Karena semua kebaikan beliau itu dinilai 0 oleh Allah, nggak ada gunanya. Tapi dia baik banget, ya kayak Abu Thalib ke Rasulullah aja, kira-kira gitu. Kurang apa Abu Thalib ke Rasulullah? Abu Thalib itu menanggung hidup Nabi setelah ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, Abdul Muthalib nggak ada, maka yang nanggung adalah Abu Thalib. Dan Abu Thalib waktu itu keadaannya tidak cukup kaya raya banget begitu ya, tapi Abu Thalib menanggung kehidupan Nabi. Sampai Nabi dimusuhi kaumnya, itu yang nanggung Nabi, bela Nabi itu Abu Thalib. Kurang baik apa? Tapi di akhir hayatnya Abu Thalib apakah mau bersyahadat? Makanya Nabi menangisi itu. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan ya, ketika Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Kuhafah namanya, beliau buta, sambil digandeng tangannya terus ditemuin dengan tangannya Nabi. Terus Abu Bakar menangis, seandainya ini adalah tangan ayahmu ya Nabi. Kemudian sebagian menyebut ayah yang dimaksud sebenarnya adalah Abu Thalib. Gitu. Karena Abu Thalib tidak muslim sampai meninggalnya gitu. Seandainya ini adalah tangan Abu Thalib gitu, maka Abu Bakar akan jauh lebih bahagia. Ya, tapi kan takdir tidak menuliskan demikian dan hidayah itu miliknya Allah. Ya, maka kalau kita mendapatkan ada orang yang sangat baik sekali dengan kita tapi dia bukan muslim, yang perlu kita doakan pertama adalah keislamannya. Apakah itu boleh? Boleh. Karena hanya itu yang akan menghubungkan kita dengan beliau fit dunia wal akhirah. Ya, tanpa ada registrasi menjadi seorang muslim semuanya akan terputus. Begitu? Cukup nggih? Kurang lebihnya mohon maaf, dari ngapunten banyak iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ustazah Tika Faiza.